不管多久，我也愿意等。小燕哥哥，我等你。别过来！放开我！Halo nakama, gimana kabarnya nih? Semoga nakama dalam keadaan yang bahagia dan sehat selalu ya. Kali ini Nakama Movie akan membahas alur cerita Battletoads The Heaven Season 5 episode pertama. Pada season 5 kali ini melanjutkan petualangan Xiaoyan setelah memenangkan pertarungan melawan Alan Yuran dan berhasil mengobrak-abrik Sekte Yunlan karena telah melenyapkan keluarganya. Di mana dalam insiden tersebut mengakibatkan ayah Xiaoyan hilang entah kemana. Nah, demi balas dendam suatu saat nanti, Xiaoyan memutuskan untuk menjadi lebih kuat lagi agar bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan akhirnya Xiaoyan memilih pergi meninggalkan Kaisaran Jiama dan menuju ke Akademi Jianan tempat Dedek Xun'er berada. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nggak usah banyak cacicot, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Pada season kali ini, cerita dimulai dengan Li Ying yang melaporkan kabar tentang Xiaoyan kepada Xun'er atas berhasilnya lolos dari kejaran Sekte Yunlan. Lantas hal itu membuat Xun'er senang dan bangga, apalagi ayahnya itu berhasil membuat Ratu Medusa berpihak kepadanya. Bahkan, Xun'er rela menunggunya hingga berhasil mencapai kultivator puncak. Li Ying pun menambahkan, meskipun Xun'er rela menunggu, kalau Xiaoyan tidak segera berkembang dengan cepat, maka hubungan mereka berdua akan mendapatkan banyak halangan. Setelah mengetahui Xiaoyan akan segera sampai ke Akademi Jianan, Xun'er menyuruh Li Ying untuk mencari penginapan di luar akademi. Dalam perjalanan pulang, Xun'er bertemu dengan seorang laki-laki yang sepertinya juga menaruh hati kepadanya. Diketahui laki-laki itu bernama Baishan. Meskipun Baishan itu good looking, lantas tidak membuat didik gemes kita yang satu ini berpaling dari Mas Xiaoyan. Sepertinya Tuhan sedang berbaik hati kepada didik Xun'er, karena sesaat kemudian Guru Rowling datang mencarinya, sehingga hal itu bisa membuat alasan untuk menghindari Baishan. Datangnya Guru Rowling ingin membicarakan kompetisi yang akan dilaksanakan setengah bulan kemudian. Guru Rowling juga sangat marah karena pada kompetisi sebelumnya Xun'er mengundurkan diri dengan alasan tidak mau mendahului para seniornya. Padahal Guru Rowling juga tahu kalau Xun'er sedang menunggu pujaan hatinya itu. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Karena merasa kesal, Guru Rowling juga mengumpat kepada Xiaoyan karena cuti yang dia minta itu menyebabkan masalah untuk Guru Rowling. Melihat gurunya itu kesal pada pujaan hatinya, Dedek Xun'er menenangkan dan berjanji kalau pujaan hatinya itu bisa memenangkan kompetisi. Pasalnya sebentar lagi Xiaoyan akan sampai di Akademi Jianan. Melihat Dedek Xun'er membela Xiaoyan tentu saja membuat Baishan terbakar api cemburu. Sedangkan Xiaoyan sendiri sudah sampai di gerbang kota kegelapan, yaitu Black Corner. Sesaat kemudian Abahyum menyuruh Xiaoyan untuk menyembunyikan sayap ungunya tersebut. Pasalnya sayap ungunya itu merupakan sesuatu yang langka. Jika sampai dilihat oleh orang lain maka akan diburu sampai mati. Apalagi kota kegelapan merupakan kota yang sangat kacau di dataran Doki. Namun setelah sampai di depan gerbang, Xiaoyan malah diserang oleh seorang penjaga. Penjaga itu menjelaskan kalau ingin lewat maka harus membayar pajak sebanyak 500 koin emas. 陆贡，500金币，快点！在100米之外给陆贡的规矩都不知道。 Karena tidak ingin memancing keributan, akhirnya Xiaoyan dengan terpaksa memberikan uangnya itu. Setelah masuk ke dalam kota, Xiaoyan memutuskan untuk membeli sebuah peta. Hal itu dikarenakan peta yang diberikan Hebodong tidak memiliki rute yang tepat untuk dataran besar di kota kegelapan. Sampai pada akhirnya Xiaoyan melihat sekelompok preman yang sedang merampok seorang pedagang. Sebenarnya di sini Xiaoyan tidak ingin ikut campur,
Namun dengan bodohnya si preman itu malah menargetkan Xiaoyan. Ya tentu saja langsung dihajar sampai tidak tersisa no. Setelah menghabisi preman yang sok keras itu, Xiaoyan segera pergi, namun dihentikan oleh pedagang yang sebelumnya akan dirampok tadi. Tentu saja alasannya ingin berterima kasih karena sudah ditolong. Namun Xiaoyan tidak menggubrisnya dan berlalu pergi. Hingga pedagang yang bernama Douma itu membicarakan pelelangan di kota kegelapan. Ditambah lagi kota kegelapan ini sering ada badai hitam, maka dari itu Douma menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan kepada Xiaoyan. Apalagi mereka berdua juga satu jalur. Abayo pun juga menyarankan Xiaoyan untuk menerima tawaran tersebut. Dalam perjalanan, Douma menjelaskan situasi Black Corner kepada Xiaoyan. Di sini Xiaoyan memakai nama samaran yaitu Yoyan untuk berjaga-jaga. Tentu saja nakama masih ingat kan, Yoyan merupakan nama sayang untuk Ning Yunzi. Douma menjelaskan kalau kota yang bersebelahan dengan Akademi Jianan itu dikendalikan oleh faksi kuno yang dikenal sebagai 8 gerbang. Pemimpin mereka yaitu Yuanji termasuk ke dalam 10 besar daftar hitam. Tentu saja hal itu membuat Xiaoyan penasaran dengan peringkat teratas. Douma menjelaskan kalau peringkat pertama dan kedua sangat misterius. Sedangkan peringkat ketiga diduduki oleh seorang dengan julukan Kaisar Obat yang berada di puncak Dauang. Karena memiliki julukan yang sangat megah, Xiaoyan penasaran dengan nama aslinya. Kemudian Douma mengatakan nama aslinya adalah Han Feng. Sontak hal itu membuat Abayo bereaksi. Namun di tengah percakapan, badai hitam yang dikatakan oleh Douma sebelumnya akhirnya muncul. Lalu mereka semua mengikat kereta agar tidak terbang di bawah badai. Saking besarnya badai membuat keadaan mencekam, bahkan Douma sampai terbang di bawah badai. Namun untungnya Xiaoyan sigap dan segera menangkap Douma. Setelah itu Abayo menyuruh Xiaoyan segera bersembunyi karena ada sesuatu yang datang. Benar saja ada tubuh jiwa seperti Abayo yang keluar dari dalam badai. Sepertinya dia sedang dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Sosok mengerikan tersebut merupakan praktisi dari Aula Jiwa yang pekerjaannya adalah memburu tubuh jiwa. Karena tidak ingin tertangkap, pemuda tubuh jiwa itu memutuskan baku hantam dengan sosok mengerikan itu. Namun apa daya, sekuat apapun dia berjuang tetap saja tertangkap oleh sosok mengerikan itu. Setelah tertangkap, sosok mengerikan itu menghisap tubuh jiwa itu sampai lenyap. Meskipun sudah bersembunyi, makhluk misterius itu merasakan keberadaan Xiaoyan. Namun ia segera pergi karena merasakan Xiaoyan itu bukan tubuh jiwa. Singkat cerita, Xiaoyan dan kerombongan melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya, Abayo keluar setelah merasa aman. Sebenarnya Abayo ingin memberitahukan semuanya setelah Xiaoyan menjadi lebih kuat. Hal itu dikarenakan kekuatan mereka sangat kuat, bahkan melebihi sekte Yunlan. Namun apa daya, semua rencananya setelah berantakan. Sebagai murid yang berbakti, Xiaoyan siap mendengarkan apapun penjelasan gurunya, meskipun akan mengancam nyawanya sendiri. Lantas, Abayo menjelaskan kalau di benua Doki terdapat kekuatan yang aneh. Salah satunya adalah Aula Jiwa yang sangat kuat dan misterius. Di mana misi Aula Jiwa ini adalah memburu tubuh jiwa seperti yang terjadi sebelumnya. Bahkan Abayo dulu juga hampir tertangkap. Untung saja Abayo bersembunyi di cincin Xiaoyan yang membuatnya selamat. Untuk itu Abayo ingin segera dibangkitkan agar tidak menjadi buruan Aula Jiwa. Mendengar itu semua membuat Xiaoyan bertekad untuk segera menemukan api Fallen Heart agar bisa memulihkan tubuh gurunya itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Xiaoyan sampai di pusat kota kegelapan. Nah, itulah alur cerita Battledore The Heaven Season 5 episode pertama. Lantas, bagaimana cerita kelanjutannya? Nantikan terus pembahasan BTTH Season 5 hanya di Nakama Movie ya. And sampai jumpa lagi di video selanjutnya.